Pemirsa, Mabes Polri melakukan jumpa pers terkait dengan rencana aksi 2 Desember mendatang. Ya, informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Aditya Warman dan juru kamera Riki Rusdiana langsung dari Mabes Polri, Jakarta. Adit, bagaimana jalannya konferensi pers saat ini? Ya, Eliza Hasan, memang baru saja Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar baru saja melakukan pers conference ataupun jumpa pers kepada sejumlah awak media di Mabes Polri Jakarta. Jumpa pers kali ini memang terkait masalah kesiapan dari Mabes Polri sendiri untuk melakukan strategi pengamanan dalam aksi massa 2 Desember tahun 2016 mendatang. Di dalam pers konferensinya tadi Boy Rafli sempat mengutarakan sejumlah poin penting yang memang nantinya akan diambil sebagai strategi tindak lanjut tanggal 2 Desember mendatang, mengingat aksi rusuh ataupun pecahnya gesekan antara kepolisian dan juga massa pada aksi sebelumnya di 4 November tahun 2016 kemarin. Eliza Hasan. Iya, Adit. Lalu apa poin penting dalam jumpa pers kali ini dan bagaimana dengan pengamanan dari Polri jelang 2 Desember mendatang? Ya, Eliza, sejumlah poin penting juga tadi disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri Boy Rafli Amar terkait masalah pengamanan aksi 2 Desember tahun 2016 mendatang. Intinya tadi Boy Rafli menekankan bahwasanya aksi yang DKI Jakarta. Selain itu juga Boy Rafli mengatakan bahwasanya sejumlah pengamanan sudah disiagakan di sejumlah titik. Gabungan juga telah melakukan koordinasi dan juga komunikasi aktif tidak hanya dengan jajaran kepolisian dari ibu kota DKI Jakarta saja, namun juga sejumlah kepolisian di beberapa daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Provinsi Jawa Barat dan juga Provinsi Banten terkait masalah pengamanan. Karena memang Boy Rafli mengatakan ada sejumlah massa yang nantinya akan datang dari wilayah-wilayah tersebut, namun juga ada sejumlah massa yang nantinya akan ataupun diamankan untuk melakukan aksinya di provinsinya masing-masing. Ini terkait masalah meminimalisir jumlah ataupun meludaknya massa yang nantinya akan datang pada tanggal 2 Desember ke ibu kota DKI Jakarta. Aksi tanggal 2 Desember tahun 2016 ini masih berkelanjutan ataupun masih terkait masalah proses hukum. Terkait masalah proses hukum yang menjerat ataupun mengikut sertakan salah satu calon gubernur Provinsi DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, terkait masalah dugaan penistaan agama. Untuk terkait masalah itu, Polri juga telah melakukan komunikasi aktif ke sejumlah saksi dan juga ke sejumlah institusi untuk memberikan pandangan-pandangan dan memberikan komunikasi yang lebih preventif kepada massa yang rencananya akan berkumpul tanggal 2 Desember di ibu kota DKI Jakarta. Selain itu juga Boy Rafli Amar menegaskan sejauh ini Densus 88 anti teror juga telah mengendus ataupun melihat adanya sejumlah aksi teror yang akan ikut berpartisipasi di aksi damai tanggal 2 Desember mendatang. Itu Mabes Polri juga telah melakukan koordinasi preventif tidak hanya Densus 88 namun juga sejumlah pihak keamanan untuk meminimalisir bertumpangnya kepentingan di dalam aksi yang notabene merupakan aksi damai yang rencananya akan digelar 2 Desember mendatang. Untuk pengamanan, Eliza Hasan, sejumlah titik akan menjadikan pusat. Silang Monas akan menjadi pusat konsentrasi dan juga pusat pengamanan dari Mabes Polri. Selain itu juga Ring 2 dan Ring 3 akan ditempatkan sejumlah jajaran kurang lebih sekitar 1.500 jajaran di Ring 1 dan juga Ring 3. Ring 1, Ring 2, Ring 3 itu bertempat di sejumlah Jalan Merdeka Barat, Jalan Merdeka Timur, Jalan Merdeka Barat dan menuju ke Istana Merdeka Jakarta. Selain itu juga pengamanan di Jalan Veteran, Bundaran Hotel Indonesia, Tanah Abang dan Roxy juga turut diamankan. Ini terkait masalah jalur-jalur tersebutlah yang menjadi salah satu akses menuju ke pusat aksi damai tanggal 2 Desember tahun 2016 mendatang. Selain itu juga Boy Rafli Amar untuk mengantisipasi jumlah kedatangan dari massa dari sejumlah provinsi, parkir juga disediakan dan dipusatkan di GI Expo Kemayoran dan juga lapangan Banteng serta parkir Istiqlal Jakarta. Berikut ialah cuplikan percakapan ataupun pernyataan dari Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar. Sebagaimana kita tahu bahwa ini sudah
formatnya adalah kegiatan ibadah, dan kepada masyarakat yang lain dari seluruh daerah-daerah, memang ada yang berminat ke Jakarta, ada juga yang tidak. Dalam hal ini, pertama bagi mereka yang tidak ke Jakarta, disarankan untuk melaksanakan kegiatan ibadah yang sama sebagaimana yang dilaksanakan di Monas. Kepada mereka-mereka yang punya niat tidak baik, yang punya niat untuk memanfaatkan untuk tindakan-tindakan kriminal ataupun bahkan tindakan-tindakan yang mengarah kepada perbuatan anarkis, ini disarankan untuk tidak gabung bersama. Demikian juga apabila ada agenda lain, terutama dari rekan-rekan dari Serikat Pekerja, kami mendapatkan informasi awal bahwa dari KSPI juga ada rencana. Nah, ini juga melalui proses dialog yang dilaksanakan, semoga ada semacam pengertian, pemahaman. Karena kita tahu bahwa agenda yang dilaksanakan teman-teman Serikat Pekerja itu biasanya berkaitan yang pertama PP 78, masalah itu, dan lain-lain. Oleh karena itu, jika ini agendanya berbeda, disarankan saat ini sedang dikoordinasikan untuk dilaksanakan tidak pada hari yang sama. Eliza, terkait masalah pengamanan aksi 2 Desember tahun 2016 mendatang, Majelis Ulama Indonesia menggelar pertemuan dengan Polri untuk membahas sejumlah masalah. Salah satu pembahasan yang dibahas ialah terkait masalah unjuk rasa 2 Desember mendatang. Sejauh ini MUI dan juga kepolisian berkomitmen untuk menjaga rasa tetap aman dan juga damai. Majelis Ulama Indonesia dan Polri menggelar pertemuan membahas aksi damai 2 Desember. Pertemuan dihadiri langsung Ketua MUI Ma'ruf Amin dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Pertemuan juga dihadiri tokoh-tokoh dari Gerakan Pengawal Fatwa MUI. Aksi akan diisi dengan doa bersama dan direncanakan juga akan digelar sholat Jumat berjamaah di kawasan Tamrin, Jakarta. Menanggapi hal tersebut, Kapolri Tito Karnavian mengatakan hal tersebut bertentangan dengan hukum. Menurutnya, unjuk rasa tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Ia menambahkan, apabila rencana tersebut tetap dilakukan, maka kepolisian memiliki hak untuk membubarkan unjuk rasa sesuai dengan undang-undang. Senada dengan Kapolri, Ketua MUI Ma'ruf Amin mengatakan unjuk rasa nanti memiliki semangat untuk mempersatu bangsa dan bukan sebaliknya. Dan ini merupakan satu permulaan. Dan permulaan ini insya Allah akan ditindaklanjuti lebih mantap lagi, yaitu nanti pada tanggal 2 Desember 212 ini jadi terkenal. Ada undang-undang yang mengatur, yaitu nomor 9 tahun 98. Dalam pasal 6 itu diatur bahwa pelaksanaan unjuk rasa itu tidak boleh mengganggu ketertiban umum dan mengganggu hak asasi orang lain. Kemudian di dalam pasal 15 diatur bila pasal 6 itu dilanggar, maka dapat dilakukan pembubaran. Polri berpandangan bahwa itulah jalan protokol utama, sehingga kalau dilaksanakan kegiatan-kegiatan itu akan mengganggu ketertiban umum, sekaligus juga akan mengganggu hak asasi orang lain, jalan raya dan lain-lain. Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga menyampaikan polisi menyiapkan beberapa fasilitas agar unjuk rasa berlangsung aman dan tertib. Di antaranya adalah dengan menyiapkan lokasi yang memadai, tempat wudhu, serta beberapa persiapan lain yang mendukung jalannya aksi damai ini. Tentang teknisnya, ini harus diatur karena tempat ini harus keselamatan warga yang akan datang itu menjadi utama, sehingga ini memang harus kita atur di mana parkirnya. Kemudian kami akan membantu untuk mengakomodir panggungnya untuk zikir, kemudian kiblatnya bersama-sama dengan majelis ulama, dan kemudian juga mengatur tempat wudhu, toilet, arus masuk dan keluar, demikian juga speaker
nanti kita akan siapkan. Sehingga kami sangat berharap kegiatan ini akan dapat berlangsung dengan tertib, super damai. Unjuk rasa 2 Desember mendatang adalah aksi damai. Menurut rencana, aksi ini akan dimulai pada pagi hari dan akan berakhir setelah ibadah sholat Jumat. Aksi juga akan dipusatkan di kawasan Monas. Hal ini dilakukan guna mencegah hal yang tak diinginkan seperti pada unjuk rasa sebelumnya yang ternoda oleh kericuhan. Cikal Multazam, Ricky Rusdiana, Berita 1, Jakarta. Elisa, selain itu ribuan personel gabungan TNI dan juga Polri Provinsi Jawa Tengah mengikuti apel pasukan pengamanan jelang aksi ataupun rencana aksi 2 Desember 2016 di Jakarta. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta supaya masyarakat Jawa Tengah khususnya tidak mengikuti aksi massa di Jakarta. Ganjar Pranowo meminta pasukan gabungan TNI Polri Jawa Tengah untuk memantau setiap pergerakan massa yang berpotensi memecah belah NKRI. Jika ada warga yang bertindak provokatif, pasukan gabungan harus bertindak tegas. Sementara Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono meminta masyarakat Jawa Tengah untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta. Warga dianjurkan untuk melakukan aksi damai di wilayah kabupaten kota masing-masing. Rencananya 2/3 kekuatan kepolisian akan dikerahkan untuk pengamanan rencana aksi demo 2 Desember di wilayah Jawa Tengah. Untuk yang dari Jawa Tengah tidak perlu ke Jakarta. Kalau mau menyampaikan aspirasi tidak dilarang. Silahkan kemudian menyampaikan di tempat masing-masing. Maka tadi maklumat Pak Kapolda menurut saya sangat bagus dan kita siap kok kalau nanti diminta untuk menyampaikan aspirasi ini terus ke pusat sehingga tidak perlu semua berbondong-bondong. Karena yang sudah kita bangun ditumpuk-tumpuk sudah bagus ini jangan sampai terhempas karena mungkin rasa tegang, rasa takut gitu ya. Toh apa yang dituntut untuk kasus yang di Jakarta sudah berproses. Selain itu, Badan Nasional ataupun Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris Suhardi Alyus menegaskan BNPT dan juga tim Densus 88 anti teror terus memonitor gerakan teroris di seluruh pelosok Indonesia. Menurut Suhardi, pemantauan gerakan teroris merupakan pencegahan agar teroris tidak ikut berpartisipasi dalam aksi 2 Desember 2016 mendatang. Sejak awal, sejak sebelum tanggal 4 pun kita sudah menurunkan anggota kita. Kita ikut memonitor, kan kita punya data ya. Daerah-daerah potensial termasuk mantan-mantan yang sudah keluar, kita ikuti gerakannya supaya tidak mengambil momentum ini. Nah ini sama seperti yang dilaksanakan oleh Mabes Polri juga. Kita sama-sama bekerja sama dan itu ternyata setelah ada didapatkan ini kan memang ada langkah-langkah mereka walaupun sifatnya konsolidasi setelah kejadian.